Hai homie, what's up? Kemarin gue udah denger ulang ya 2 episode podcast gue, yang pertama yang kedua. Itu rasanya kayak menggelikan gimana gitu. Kita tutup trilogi tentang si Pixie dan juga tentang kehampaan ini. Karena di minggu ini gue menemukan sesuatu gitu. Gue menemukan suatu teori dari bagaimana gue bisa menemukan diri gue sendiri. Dan ini merupakan teori yang udah lama ya. Ini sebuah teori psikologi yang udah lama banget. Kayaknya itu udah 1900 berapa lah. Karena banyak banget yang menyadur teori ini dari buku-buku baru gitu, terbitan 2000 ke atas. Kayak misalkan contohnya The Blue Zones tahun 2008, buku dari atau riset dari Butner ya kalau nggak salah namanya. Terus juga ada yang gue baca tuh buku dari, bacanya nggak tahu benar atau nggak ya, Dunbar's Number Theory tahun 92. Jadi di buku itu yang gue baca bahwa si antropolog ini katanya si otak manusia itu bisa mengelola hubungan yang berlapis atau namanya layer of closeness gitu. Yang mana misalkan ada beberapa lapisan layer sosial gitu. Dan ketika gue baca ini dan menerangkan podcast tentang teori ini ya, kemudian gue juga baca lanjutannya tentang teori kebutuhan sosial atau belongness hypothesis. Buku itu tahun 95 yang diterbitin sama Roy kalau nggak salah ya, tahun 95. Di situ semua intinya cuma 3. Dan kalau gue kontemplasi lagi kehidupan gue, yang gue throwback lagi, inget-inget gue dari zaman SD, SMP, SMA gitu kan, gue kayak happy-happy aja gitu SD, SMP, SMA gitu. Yang mungkin udah dengar di episode sebelumnya gue SD kayak gimana, gue happy aja. Mungkin karena otaknya belum banyak gitu, masih dikit-dikit doang. Alhamdulillah keluarga gue utuh, ada orang tua juga segala macam ada tuh, lingkungan gue bagus gitu kan. Kemudian SMP juga sama, walaupun ada hal-hal kecil lain lah ya. Terus juga kuliah, maksudnya pas SMA juga gue happy-happy aja dengan lingkungan sekolah gue. Dan itu ternyata pas gue mikir, iya gue bisa jadi aja seperti itu dengan keadaan gue yang sekarang, tinggal di isekai dan pengulangan hidup ini. Dengan menyadari teori ini sebenarnya, gue yakin gue bisa terus melangkah maju untuk memutar kembali hidup gue, mempercepat hidup gue ke dalam waktu present, waktu yang sekarang gitu. Nah, teori ini sebenarnya teori of social atau buku teori ini tuh membagi 3 hal gitu. Sebenarnya ada 3 hal, tapi menurut teori gue sendiri ada 4 ya. Ada 3 hal jenis sosial ataupun keterikatan sosial atau keterikatan hubungan yang harus kita miliki di dunia ini. Lapisan yang paling luar itu tuh namanya lapisan sosial, atau sekarang tuh community. Jadi di mana itu adalah tempat di mana kita bersosialisasi dengan orang. Lu bisa bikin sosial sendiri, klub sendiri, ataupun ikut misalkan yang sekolah ikut eskul. Zaman gue dulu masalah gue dulu ikut eskul banyak banget tuh. Waktu SMA sampai 7 itu penuh banget lapisan sosial gue. Main celak-mencol kesana sini, tempat gue berbagi segala macam di situ. Close friend yang lapisan lebih dalam itu lapisan close friend atau sahabat yang dekat gitu. Dan yang paling dalamnya itu adalah pasangan hidup atau pasangan intim lah, life partner. Jadi dari apa yang luar tuh misalnya bisa 15, 150 orang maksimal mungkin kalau dari teorinya si Dunbar itu. Terus lapisan inti tuh yang close circle itu cuma 5 gitu. Terus lapisan intim ya 1 atau 2 orang, mungkin ya life partner atau orang tua atau apalah pun itulah. Tapi menarik dari hal semua itu ya, kayaknya dari zaman gue happy waktu kecil itu sampai umur 20 ke atas tuh, lapisan sosial gue tuh gede banget. Gue seneng banget buat kayak ngobrol, ketemu orang, ikut sana sini. Dan gue paling menyadari itu adalah waktu terbaik dalam hidup gue, yang paling menyenangkan dan memorable itu adalah waktu zaman SMA, yang mana gue ikut banyak tuh community.
Jadi dalam teori ini kita tuh cuman uh, kita harus membagi semua itu sama, nggak harus sama rata, tapi ya harus sesuai aja. Karena kalau misalkan semuanya lu bagi sama rata, ya itu pasti ada drawbacknya juga. Misalnya nih, kalau misalkan uh, lu misalkan terlalu tertutup sama pasangan, nanti ada masalah misalkan. Ataupun lu terlalu tertutup sama close circle, ada masalah nanti. Ya udah, kalau misal lu terlalu tertutup lagi sama misalkan social life lu, ya bagaimana lu bisa mingle gitu. Jadi inti dari bagaimana mengelola circle sosial ini adalah dengan fleksibilitas. Kalau misalkan lu contohnya kebalik lagi terlalu terbuka di community, lu malah jadi rentan untuk dimanfaatin atau digosipin gitu kan. Terus kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan tertutup ya ke pasangan, jadi kayak hambar gitu, nggak ada. Kalau ke close circle terlalu terbuka, apakah mereka bisa percaya? Apakah mereka akan terus menjadi close friend lu? Who knows ya, gue nggak tahu. Tapi inti dari semuanya ini adalah keterbukaan. Dan kenapa gue baru sadar, dulu gue happy banget tanpa adanya life partner ketika saat itu. Life partner atau pasangan hidup, gue cuma punya keluarga doang. Dan gue termasuk orang yang dari semua circle itu ya, kebalik dari teori ini. Biasanya dari komunitas itu gak terlalu terbuka. Gue malah kebalik. Dari keluarga inti gue, kalau misalnya atau life partner, gue belum ada ya waktu itu, waktu zaman sekolah, gue tertutup. Malah terbukanya tuh ke komunitas. Makanya karena gue mungkin terlalu terbuka, gue mungkin sedikit dalam tanda kutip dimanfaatkan gitu. Mungkin dalam dimanfaatkan dalam hal yang positif menurut gue ya. Gue gak pernah merasa ada drawback negatif dari komunitas-komunitas atau social life yang gue dapetin ya. Cuman mungkin rasanya karena social life itu, klub-klub yang gue bangun itu ada suatu waktu, ada time frame-nya, kayak cuma setahun, misalkan 6 bulan, 3 bulan. Makanya ketika si komunitas klub itu hilang, gue hilang. Karena gue terlalu terbuka ke mereka tuh. Jadi hilang. Kalau misalnya tadi gak kebalik kayak gitu, kayak gue terbawa ke life partner segala macam, kan itu life partner kemudian long term kan, lama kan. Nah, dari yang udah gue jelasin ini, mungkin nanti lu bisa searching lain lah, atau cari tahu tentang hal ini gitu kan. Rumus dari kenapa gue sekarang mungkin lebih berapi-api dan happy dalam menulis jurnal dan bercerita tentang jurnal gue hari ini adalah karena itu. Gue menemukan yang satu lagi nih, itu kan sosial ya, selalu ada private. Gak tau ini gak ada teorinya, gak tau, tapi menurut gue tuh ada satu hal yang bisa gue dapetin. Either gue gak punya life partner, itu adalah pasangan yang selalu ada, yaitu spiritual. Ya lu Tuhan, lu cerita, lu terbuka sama Tuhan, walaupun feedbacknya gak langsung mungkin terkadang dalam bentuk hal-hal, tapi itu sama aja menurut gue. Dan dari teori yang tadi dan gue pemikiran gue, life partner itu bisa untuk even untuk waktu sekarang ya, ini bisa gue hapusin aja. Gue tinggal, ya menurut kepercayaan gue, Tuhan tahu gue banget gitu kan. Gue tinggal mengutarakan apa yang gue ceritain, keresahan ataupun apapun itu ke Tuhan, ya bisa aja. Terus juga dan yang lainnya gitu kan. Lu kalau misalkan dengar istilah dari teori beberapa trainer ataupun tentang teori romansa, itu ada namanya multi gebetan ya. Ya, maybe I don't have a life partner, but I have multi gebetan. I mean like, ketika lu suka sama orang, gue baru sadar juga nih, dari SD, SMP, SMA, gue tuh nggak banyak pacaran atau yang long term apa gitu. Gue lebih senang ketika wanita ini menarik buat gue. Lalu gue mengutarakan perasaan gue suka sama lu cantik, lu tertarik, that's all. Jadi gue giving, gue nggak ada intensi untuk saat itu ya, intensi untuk memilikinya dalam tanda kutip, untuk bersama dirinya selamanya atau segala macam. Enggak, gue suka sama lo ya udah gitu. Lo kalau lu inget lo waktu zaman sekolah tuh cinta-cinta banget kayak
ganteng banget nih orang, pinter banget, ataupun bla 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 lainnya tuh kayak itu feeling spark emosi yang lo rasain gitu. Dan itu tuh bahagia banget rasain itu. Itu senang banget interaksi sama orang itu. Kemudian lihat orang itu mungkin tersenyum, ngobrol sama gitu, itu kan ada spark-sparknya tanpa ada bumbu-bumbu yang lain-lain. Dan itu yang sekarang gue akhir-akhir ini lagi kumpulin aja gitu. Kalau misalnya ada orang nyambung, dalam tanda kutip orang yang pinter ngobrol sama gue wah ini tertarik. Asik aja diajak ngobrol. Ada yang secara fisik menarik, oh cantik, gue tinggal tahu lu cantik, udah selesai. Oh lu naksir gue, iya tapi ya udah. Bukan mau gue jadi partner dia, jadi pacar, jadi istri, udah lu tak cantik ya udah. Karena gue rasa di waktu gue tuh udah ngelewatin si fase itu. Gue tuh udah mati lah dulu tuh. Terus gue orang hidup lagi dengan kondisi sekarang. Dan gue sedang mengejar, berusaha untuk kembali ke present time gitu. Itu rasanya gue harus benerin hal-hal yang waktu itu gue lakukan di kehidupan sebelumnya. Dan gue harus benerin semua supaya nanti tuh gue jadi firm gitu. Dalam waktu ya 5-10 tahun ini. Menjadi seseorang yang memang pas gue ngaca, lu ganteng gitu, anjay, lu keren, ya at least that's what I think when I see myself in the mirror. Well, that's it for today, especially for this week. So short, but I just want to tell you that things that you really need, or you need to realize this kind of theory. Jadi lo harus lihat gitu, harus lihat boundaries mana yang memang bisa lo dapetin. Bahkan ya ada teori lainnya. Life partner itu nggak, menurut teori gue ya, life partner itu nggak harus lo jadi pasangan dia, married atau berhubungan yang lain-lain gitu, ke arah pasangan gitu. Dari community kan lo bisa naikin tuh. Ini kalau ada community yang banyak tuh, oh kali dari community yang tadi contohnya 150-an, adalah 5 yang sering nongkrong sama lu, adalah 3-4 yang sering ngobrol sama lu, ya udah lu escalate jadi close friend kan, secara sosial otomatis gitu kan. Lu aslinya mulai terbuka gitu kan. Terus akhirnya lu memvalidasi mereka, bersenang-senang dengan mereka, akhirnya membuat jaring pengaman emosional yang memang ada gitu buat lu mah. Dari situ kan dari close friend itu lu naik, misalnya ada 1 atau 2 orang yang memang close friend banget gitu. Kalau misalkan anak sekarang gitu, Gen Z awal 19 dulu ada circle dalam circle gitu. Gue kemarin ngobrol ada orang yang kayak gitu. Dia cuma punya friend dikit, tapi ada circle-nya lagi, dalam situ. Jadi udah mah kalau second account itu ada private atau close friend-nya lagi gitu. Dan itu kalau di jejaring ya, kalau misalkan di online gitu, online kayak gitu ya. Kalau offline ya lu bisa kayak gitu juga. Online, offline menurut gue gak ada bedanya. But anyway, itu adalah hal yang gue senang, hal yang gue syukuri lah dalam minggu ini, dalam perjalanan setelah berjibaku dan gak pertama kali juga sih, experience kembali seperti ini. Dan memang gue berpikir ini pernah terjadi, kayak deja vu banget hidup tuh. Dan ini rumusnya tuh, gue harus mulai mengontrol ini semua. Ngontrol 3 social life gue, 3 plus social life lah ya, atau 3 plus private life. Pertama community, yaitu tingkat komunitas, ngomong apa sih? Yang pertama komunitas, terus yang kedua close friend, yang ketiga life partner. Itu bisa tinggal lu atur-atur aja sih. Itu adalah buku pertama, skill pertama yang gue realize gue miliki dari dulu. Dan itu sekarang karena gue realize itu, it makes me really happy. And I'm sharing with you. Thank you. That is today journal. See you in the next episode.